Apa sih yang menurut Pak Anies belum sempat dikerjakan ketika menjadi gubernur kemarin? Kang Dede, di mana fungsi pembangunan sebuah perusahaan produksi bir? Di mana fungsi pembangunannya? Jangan sampai kita itu membicarakan hanya yang ramai diramaikan oleh media dan publik. Publik dalam artinya percakapan umum. Sementara yang dibicarakan oleh rumah tangga nggak diberesin. Ini jangan-jangan orang yang suka nyebut Pak Anies kadrun itu karena ingin menjual itu kali ya. Pak Anies, ngomong Jakarta nih, apa sih yang menurut Pak Anies belum sempat dikerjakan ketika menjadi gubernur kemarin? Ya, ada satu hal yang tidak tuntas. Apa itu? Kami itu berencana untuk membuat saham di perusahaan bir itu bisa dilikuidasikan. Kita tidak perlu punya saham di perusahaan bir. Kita malah perlunya saham di perusahaan air minum, saham di kita kalaupun saham ya, kita perlunya air bersih, bukan bir nih. Dan kita berencana untuk memanfaatkan dana itu untuk pembangunan masyarakat di Jakarta. Karena manfaat dividennya itu dibandingkan dengan anggaran DKI nggak terlalu besar. Ditambah lagi ada uang yang mandek tuh di situ. Lebih baik uang itu bisa pakai bangun sekolah, bisa dipakai bikin klinik, bisa dipakai untuk fasilitas-fasilitas sosial. Jadi banyak sekali pemanfaatannya. Nah, apa sih kendalanya menjual saham itu kemarin? DPRD nggak setuju? Ketua DPRD tidak setuju. Jadi di dalam prosedur memang itu kan ketua aja merepresentasikan DPRD DKI, bukannya ya, semua anggota harus bersuara. Kalau sudah proses itu, kalau tidak jalan, tidak ada persetujuan dari pimpinan, terutama ketua, ya agenda di DPR itu nggak bisa jalan. Itu prakteknya begitu. Nah, sayang sekali, dan itu sama sekali tidak bergeming. Itu adalah satu contoh. Saya sering sampaikan kenapa sih kok ini harus dijual? Ya karena ada konflik kepentingan. Satu sisi kita menginginkan pengendalian peredaran minuman keras, di sisi lain pemerintah punya saham, dapat pendapatannya lewat kan gini. Supaya pendapatannya tinggi berarti salesnya harus meningkat, perusahaannya harus sukses. Kalau perusahaannya sukses berarti peredaran alkoholnya, birnya lebih tinggi. Kan ini konflik ini kan. Ini jangan-jangan orang yang suka nyebut Pak Anies kadrun itu karena ingin menjual itu kali ya. Loh enggak, ini gitu. Terus yang kedua, pemerintah itu memiliki peran di perusahaan-perusahaan yang punya fungsi pembangunan. Kita punya Jakpro untuk properti, kita punya MRT, itu BUMD semua. Kita punya Transjakarta untuk transportasi. Di dalam ini adalah BUMD yang kita memiliki dan punya fungsi development. Kang Dede, di mana fungsi pembangunan sebuah perusahaan produksi bir. Di mana fungsi pembangunannya? Sehingga pemerintah perlu memiliki saham. Oke. Di situ letak persoalan utamanya. Bagaimana pemerintah justru memiliki saham di sebuah perusahaan yang tidak ada fungsi pembangunannya. Nggak ada fungsi pembangunan di situ. Nah, kita tidak menghapuskan perusahaannya, kita tidak melarang perusahaannya. Jadi jangan disamakan ya antara kami melarang perusahaannya dengan kami tidak mempunyai saham. Perusahaannya bisa beroperasi sesuai dengan ketentuan. Tidak ada larangan di situ. Selama mereka berproduksi sesuai ketentuan, tidak bisa dilarang. Dan kami memang tidak ada pembahasan soal pelarangan. Hanya Pemda tidak layak, Pemprov tidak layak punya saham di situ. Bukan hanya Pemprov, ini kan uangnya rakyat Jakarta. Rakyat Jakarta uangnya mau ditaruh di perusahaan yang tidak ada fungsi pembangunannya. Di mana sih fungsi pembangunannya, Pak?
Kalau misalnya perusahaan itu bikin jalan, perusahaan itu bikin tol, perusahaan itu bikin kendaraan umum, masih ada itu fungsi pembangunan. Kalau di sini di mana fungsi pembangunannya? Ya ini contoh. Jadi kalau saya ditanya apa yang belum, ya ini yang belum. Jujur Pak, berapa sih Pak pendapatan Pemprov DKI dari saham BIR itu? Jadi pendapatannya sebelum kami, ketika kami meminta itu, pendapatan masih sekitar kalau tidak salah 40-an waktu itu. Setahun? Miliar. 40 miliar setahun? Dividen. Tapi sesudah kami mau merencanakan untuk menjual, langsung tahun berikutnya dividen naik Mas. Dividen itu naik sampai 100 kalau tidak salah angkanya. Jadi si perusahaan itu kemudian memberikan dividen gede gitu. Barangkali supaya ditahan ini nggak laku, nggak dijual. Tapi bagi kami itu bukan soal dividennya saja. Dana yang ada di situ itu cukup besar. Tentu tergantung harga saham ya. Kalau tidak salah itu sampai sekitar 1,3 atau 1,4 triliun itu. Tapi tergantung harga saham ya. Jadi kalau saya menyebut sekarang itu nanti cek lagi tuh. Angkanya bisa jadi naik, bisa jadi turun. Tapi kalau angka sebesar itu dipakai bikin sekolah, dipakai bikin rumah sehat, dipakai untuk klinik, itu jauh lebih bermanfaat. Oke Pak Anies nih masih tentang Jakarta nih. Apa yang diharapkan Pak Anies dari pemerintahan sekarang, khususnya terkait dengan banjir Pak? Karena kan ternyata Jakarta ini masih banjir ya sampai sekarang ya, harus diakui. Apa yang harus dilakukan dan apa PR buat mereka yang ditinggalkan Pak Anies yang belum tergarap soal banjir ini? Kalau boleh ya Kang Dede, saya ingin menghormati yang sedang bertugas sekarang. Sehingga saya tidak usah membahas apa yang sekarang menjadi tantangan, mereka tahu juga kok. Dan banyak tantangan di Jakarta itu memang harus diselesaikannya lintas waktu. Kalau membangun, sederhananya begini, membangun sebagian bisa selesai dalam 5 tahun, sebagian harus selesai lebih dari 5 tahun. Ya biarkan proses itu berjalan. Ini karena gini Pak Anies, ini ada dulu Pak Anies kan punya tagline maju kotanya, bahagia warganya. Itu seperti apa sebenarnya konsep itu kemarin dilaksanakan oleh Pak Anies selama 5 tahun memimpin? Ya, jadi kita lihat apa yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat Jakarta. Kalau Jakarta itu dipercakapkan, maka kita akan ketemu 2 stream besar nih. Satu yang dipercakapkan di publik dan di media. Yang 2 yang dipercakapkan oleh keluarga-keluarga di Jakarta. Itu 2 hal yang berbeda. Ya, tadi Kang Dede nyebut banjir. Itu kalau di publik, di media, di sosmed, maka nomor 1 adalah kemacetan, banjir, itulah Jakarta. Coba ngobrol sama keluarga, apa masalah paling besar? Mereka nggak nyebut itu semua. Yang disebut apa? 1, lapangan pekerjaan. 2, biaya hidup. 3, biaya kesehatan. 4, biaya pendidikan. Itu yang senyatanya dibahas sama keluarga. Jadi, jangan sampai kita itu membicarakan hanya yang diramaikan oleh media dan publik. Publik dalam artinya percakapan umum. Sementara yang dibicarakan oleh rumah tangga nggak diberesin. Itu yang kami selenggarakan dua-duanya. Sehingga ketika kita berbicara tentang misalnya nih keluarga biaya hidup. Biaya hidup di Jakarta itu salah satu unsur tertingginya adalah biaya transportasi, Kang. Bisa sampai 30% pengeluaran itu untuk transportasi. Betul. Bayangkan suami istri dengan anak 2, itu buat nganter sekolah, pulang sekolah, berangkat kerja, semuanya menggunakan kendaraan berbasis pribadi. Karena itu kita bangun kendaraan umum. Dengan Rp10.000 bisa pergi ke mana saja di Jakarta. Dan apa yang Jaklingko itu ya? Jaklingko. Apa yang terjadi kemudian? Ya sekarang biaya di hidup menjadi turun. Yang semula harus biayanya banyak karena pakai kendaraan pribadi, sekarang pakai kendaraan umum jadi murah. Saya beri ilustrasi, Kang. Kalau di Jagakarsa ke Kelapa Gading naik ojek itu 80.000. Iya. 90.000. Jaklingko cukup 10.000 keliling. Bayangin. Jakarta. Kalau berangkat pagi Surampole sehari 150.000. Itu kalau satu tempat tuh. Dengan ini Rp10.000. Nah, itulah yang jadi kita membicarakan hal-hal yang oleh keluarga dirasakan nih. Apa yang terjadi?
jangkauan kendaraan umum di Jakarta ketika saya mulai bertugas itu 42% wilayah terjangkau. Terjangkau itu artinya dalam walking distance. Jalan kaki bisa sampai. Alhamdulillah di akhir periode ini sudah hampir 90% wilayah Jakarta tercover, 2 kali lipat. Jumlah pengguna kendaraan umum saat saya mulai bertugas itu sekitar 350.000. Sudah menjangkau berapa sekarang? 1 juta per hari. Naik 3 kali lipat. Artinya warga Jakarta itu berbondong-bondong mulai menggunakan kendaraan umum. Nah ini contoh tentang bagaimana biaya hidup. Yang kedua, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok tadi saya sampaikan kita belanja dari mana itu untuk memastikan kebutuhan pokok di rumah tangga di Jakarta itu terjamin. Nah, jadi kami ingin warga di Jakarta itu merasa negara hadir untuk memfasilitasi kebutuhan dasarnya. Bahkan ketika pandemi kemarin. Ketika pandemi kemarin, Kang, seluruh rumah sakit milik DKI itu disiapkan untuk menangani COVID. Bahkan saya bisa bilang, kalau ada orang kena COVID lebih baik berangkat. Banyak yang milih datang ke Jakarta kok. Iya. Difasilitasi di sini. Walaupun dari daerah-daerah mana-mana. Bahkan ketika mau vaksinasi, datangnya ke Jakarta kok. Nah, jadi saya itu bilang pada teman-teman, angka-angka statistik itu baik untuk ditunjukkan. Tapi yang lebih penting lagi itu tiap-tiap keluarga di Jakarta bilang begini, syukur alhamdulillah untung tinggal di Jakarta. Nah itu, Iya. kalau itu tercapai, disitulah kita bersyukur. Dan harapannya ini pasti dilanjutkan oleh Insya Allah. pejabat dan gubernur nanti yang baru ya Pak Anies. Insya Allah.